Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deka Putra Anggara, mahasiswa UT, dan ini adalah sejarah singkat tentang proses perumusan dasar negara kita, yaitu Pancasila. Sejarah perumusan Pancasila berawal dari pemberian janji kemerdekaan kepada bangsa Indonesia oleh Perdana Menteri Jepang saat itu, Kunihiko Koiso, pada tanggal 7 September 1944 di depan Parlemen Tokyo. Pemerintah Jepang menjanjikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia jika Jepang memenangkan peperangan. Janji itu diulangi lagi pada tanggal 1 Maret 1945 dengan tanpa syarat dan dijanjikan untuk membentuk BPUPKI. BPUPKI bertujuan untuk mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan tata pemerintah Indonesia merdeka. BPUPKI dibentuk oleh Gun Sekan, Kepala Pemerintah Bala Tentara Jepang di Jawa pada tanggal 29 April 1945. Pada sidang pertama BPUPKI yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, di mana menampung usulan ataupun aspirasi untuk dasar negara kita. Salah satunya adalah dari Bapak Muhammad Yamin yang secara lisan menyampaikan poin-poin seperti peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, serta kesejahteraan rakyat. Di mana kemudian pada tanggal 29 Mei 1945 beliau kembali menyampaikan secara tertulis tentang poin-poin dasar negara, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kebangsaan persatuan Indonesia, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pembesaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Usulan dasar negara juga disampaikan oleh Bapak Supomo pada tanggal 31 Mei 1945 dengan 5 poin, yaitu paham negara persatuan, perhubungan negara dan agama, sistem badan pemusyawaratan, sosialisme negara, serta hubungan antar bangsa. Dan kemudian pada tanggal 1 Juni 1945 Bapak Presiden kita Ir Soekarno juga menyampaikan usulannya, yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat dan demokrasi, kesejahteraan sosial, serta ketuhanan yang berkebudayaan. Setelah usulan ini, dibuatlah panitia kecil yang beranggotakan 9 orang yang diwakili ataupun diketuai langsung oleh Bapak Ir Soekarno dan wakil Bapak Muhammad Hatta yang lebih kita kenal dengan Panitia 9. Panitia kecil ini mengadakan rapat dengan tokoh-tokoh BPUPKI dan menghasilkan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter, di mana di dalamnya terdapat rumusan dasar negara setelah mengalami 7 kata dalam dasar pertama, yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam pemusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada tanggal 17 Agustus 1945, setelah upacara proklamasi kemerdekaan, datang beberapa utusan dari wilayah Indonesia bagian timur. Di antaranya adalah Sam Ratulangi, wakil dari Sulawesi, Tejo Dinur, dan juga IR Pangeran Nur, wakil dari Kalimantan, serta beberapa wakil dari Maluku, Nusa Tenggara. Utusan ini sendiri untuk menyampaikan dukungan dan menyatakan kesetiaan terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Selain itu, utusan ini juga menegaskan bahwa seluruh wilayah Indonesia, termasuk wilayah timur, bersatu dalam semangat kemerdekaan yang baru saja diproklamasikan. Dan akhirnya, bersama dengan penetapan rancangan pembukaan dan batang tubuh UUD 1945, pada sidang PPKI 1, tanggal 18 Agustus 1945, Pancasila pun ditetapkan sebagai dasar negara Indonesia dengan poin-poin yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pembesaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rumusan inilah yang kemudian dijadikan dasar negara sampai sekarang, bahkan mungkin hingga akhir perjalanan bangsa kita tercinta ini. Dan inilah adalah sejarah singkat yang mungkin mengingatkan kita kembali tentang pentingnya menjaga dan melestarikan nilai-nilai Pancasila, di mana menjadi pedoman untuk menjaga harga diri serta kehormatan bangsa kita sendiri, yaitu Indonesia.
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.